pagi. Ibu harapkan pada pagi hari ini anak kami tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita akan memulai kegiatan pembinaan moral dan karakter kita. Tetapi sebelumnya, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh sejenak. Kita pantas bersyukur buat kasih setia Tuhan yang selalu baru seperti fajar mereka. Mari angkat kita pujian dengan judul Ku bersyukur karena kasih setiamu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang selalu baru kepada kami, sehingga pada saat pagi yang hari indah yang Tuhan, kami dapat melaksanakan pembinaan karakter dan rohani bagi siswa kami. Tuhan Yesus, bukakan pintu hati anak didik kami, agar mereka dapat menerima firman-Mu dan berbuah di dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapa Surgawi, kami juga berdoa buat situasi pandemik yang terjadi pada saat hari ini Tuhan. Berikan kami pertolongan Tuhan, berikan kami pengharapan, kesehatan Tuhan yang daripadamu. Bapa Surgawi, kami juga berdoa buat orang tua siswa dimanapun mereka berada Tuhan atau bekerja Tuhan. Engkau berikan mereka kesehatan, rezeki yang daripadamu Tuhan, agar mereka dapat mencukupi segala kebutuhan anak-anak mereka Tuhan. Tuhan Yesus, banyak dosa-dosa yang kami perbuat selama ini Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan, agar kami layak menerima berkat yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hidup kita senantiasa memerlukan kasih daripada Tuhan. Bahkan lebih dari segenap nafas kita senantiasa memerlukan pertolongan daripada Tuhan. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, kita katakan saat ini kepada Tuhan, lebih dari nafasku.
Salam dan selamat pagi buat anak-anak didik kami yang sedang ada di rumah pada saat ini. Memasuki bulan Desember, ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita melihat ke belakang adik-adik, dari bulan Maret sampai sekarang, kita sudah menjalani hidup selama 9 bulan di tengah-tengah situasi wabah virus corona yang juga masih belum usai hingga saat ini. Namun kita bersyukur oleh karena penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa kepada kita. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak kita untuk mengingat kembali kasih Tuhan bagi kita. Anugerah Tuhan yang begitu besar menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Sebuah peristiwa yang pernah terjadi 2020 tahun yang lalu, Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dari waktu ke waktu, bahkan hampir 1 tahun lamanya, kami boleh hidup di dalam anugerah Tuhan. Walaupun kami berada di tengah-tengah situasi wabah virus corona yang juga masih belum mereda, namun kami bersyukur Tuhan, oleh karena Engkau masih tetap menjaga kami. Lebih lagi kami bersyukur, kami boleh memasuki bulan Desember, waktu dan kesempatan yang terindah bagi kami untuk mengingat kembali karunia Tuhan bagi kami, Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan kami manusia, lahir ke dalam dunia ini, menjadi manusia, dan kami kenal di dalam nama Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami, manusia yang berdosa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih dan pengampunan yang Engkau berikan. Secara khusus pada saat ini, kami mau ikuti kisah ini melalui cuplikan berikut. Kami mohon Tuhan pimpin dari awal hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, mari kita saksikan bersama-sama. Hail, thou that art highly favored. The Lord is with thee. Blessed art thou among women. Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive and bring forth a son. And thou shalt call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest. And of his kingdom there shall be no end. How shall this be, seeing that I know not a man? The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee. Therefore, also that holy child which shall be born of thee shall be called the Son of God.
And behold, thy cousin Elizabeth, she hath also conceived a son in her old age. For with God nothing is impossible. Behold, the handmaid of the Lord. Be it unto me according to thy word. Peace be upon you, dear cousin Elizabeth. May you be strong and blessed. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. And whence is this? That the mother of my Lord should come to me. For lo, as soon as the voice of thy salutation sounded in mine ears, the babe leaped in my womb for joy. Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you. You shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. Shalom Aleichem. Baiklah adik-adik yang terkasih, kita sudah mengikuti kisah kelahiran Tuhan Yesus di dalam cuplikan yang baru saja kita tonton bersama-sama. Dalam kisah ini kita melihat bahwa karena begitu besar kasih Allah kepada kita, itulah sebabnya pencipta langit dan bumi lahir menjadi manusia. Bayangkan saja adik-adik, kalau misalnya Tuhan pencipta kita itu
tidak mau lahir jadi manusia. Siapa yang bisa menolong kita? Siapa yang bisa melepaskan kita dari belenggu dosa? Siapa yang bisa menyelamatkan kita dari hukuman kekal? Siapa yang peduli? Siapa yang mengerti? Tidak seorang pun mau mengerti kepada kita. Tidak seorang pun yang bisa menyelamatkan kita. Apakah orang tua kita? Apakah pendeta kita? Guru Injil kita? Atau siapa? Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Siapa yang bisa menolong kita? Seorang pun tidak ada. Karena semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan semua manusia telah berdosa. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Hanya Tuhan pencipta kita. Puji Tuhan. Kasih Tuhan begitu besar menolong kita. Dia mau datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan setiap kita. Baiklah adik-adik, kiranya pembinaan pada hari ini membuat kita semakin bersyukur lagi kepada Tuhan dan semakin lebih sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan, melakukan yang terbaik selagi kita masih hidup ini, selagi kita masih hidup di dunia ini, sebagai rasa syukur kita, ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Baiklah, mari kita akhiri, kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sudah mendengarkan bimbingan firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami dengarkan menolong kami untuk lebih mengasihi sesama kami. Oleh karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Di dalam masa-masa menjelang Natal ini, biarlah kasih kami lebih terpancar lagi kepada setiap orang yang ada di sekeliling kami dan dimanapun juga. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik yang terkasih, kita akan merayakan Natal bersama secara online pada tanggal 15 Desember. Ikuti petunjuk dari wali-wali kelas masing-masing. Sampai bertemu lagi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan selalu memberikan kasih-Nya kepada setiap individu. Bahkan dunia sekalipun rindu merasakan kasih Allah. Mari kita angkat pujian kita dengan judul Allah itu kasih.
kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selesai sudah kegiatan pembinaan moral dan karakter kita. Bapak dan Ibu gurumu berharap kamu tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan. Sekian dan selamat pagi dan shalom.